Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, balik lagi nih di kontennya Melawati ya. Kali ini Mela mau membahas mengenai susu Morinaga kembali nih teman-teman. Sebelumnya thanks banget nih untuk teman-teman yang sudah berkenan klik video ini atau nggak sengaja ya video Mela ini muncul di beranda teman-teman. Terima kasih banyak sudah tonton. Tapi sebelum dilanjut nih, untuk teman-teman yang baru menemukan konten YouTube Mela, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification yang ada di samping subscribe ya. Nanti kalau misalnya Mela update nih video-video terbaru, teman-teman jangan ketinggalan. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi di sini tuh intinya Mela mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah komentar ya di konten Mela mengenai susu Morinaga ya teman-teman. Dari mulai Morinaga dulu ya teman-teman. Morinaga ini ada beberapa jenisnya ya teman-teman. Di sini tuh Morinaga punya susu BMT. BMT itu yaitu susu untuk newborn ya, untuk anak yang baru lahir ya teman-teman. Itu sekitar 0 sampai 6 bulan ya, susu BMT. Kemudian ada Chillmilk 6 sampai 12 bulan. Kemudian ada Chillkid 1 sampai 3 tahun dan Chillschool 4 sampai berapa ya? Itu aku lupa, koreksi ya kalau aku salah nih teman-teman, bantu tambahkan di komentar. Karena sekarang ini anakku masuk ke Chillschool ya. Kebetulan ini ada ya. Nanti mau review yang Chillschool. Aku juga di sini ada buku panduan Morinaga ya teman-teman. Jadi yang aku share ke teman-teman ini udah berdasarkan pengalaman aku, dan emang aku baca juga dari Morinaga, situs Morinaga. Aku juga suka kontakan melalui DM dan email sama pihak Morinaga ya teman-teman gitu. Oke, langsung lanjut. Teman-teman tahu di sini kalau Morinaga BMT ini ya, ini adalah susu formula ya, kandungan susu yang memiliki nutrisi yang cukup untuk anak baru lahir ya, itu yaitu Morinaga BMT, namanya BMT ya teman-teman. Tapi dari pihak Morinaga sendiri nih teman-teman, ini tidak menganjurkan anak yang baru lahir itu minum sufor ya, karena dari pihak Morinaga sendiri ini menyarankan ya, anjuran pemerintah ini tetap untuk anak yang baru lahir itu ASI eksklusif ya, usia baru lahir sampai dengan 6 bulan itu benar fokusnya minum susu ya, maksudnya fokusnya minum ASI ya teman-teman gitu. Jadi gak usah minum sufor seharusnya anak yang baru lahir. Tapi kalau misalnya teman-teman nah asinya seret, kemudian bagian putingnya itu masuk, punten ya, bagian putingnya itu masuk ke dalam, jadi nggak bisa menyusui ya, atau karena teman-teman kerja jarang pumping, kemudian asinya jadi nggak keluar ya, jadi dan pintasnya itu ke sufor ya. Tapi teman-teman harus ingat, harus digaris bawahi teman-teman, kalau teman-teman kasih sufor ini harus udah sepengetahuan dokter ya, apalagi DSA, dokter spesialis anak yang merawat, membantu anak mams ya dari awal lahir. Kalau misalnya ke bidan, nah mams konsultasikan ke bidan, karena bidan ataupun dokter yang membantu atau merawat anak bayi mams ketika lahir itu yang lebih tahu kondisinya ya. Misalnya contoh, tak ambil contoh anakku ya teman-teman, anakku ini waktu pertama lahir ini kuning ya, so dokter anak yang merawat anakku dari lahir ya di rumah sakit, jadi udah tahu kondisi anakku ini ya, dulu tuh kuning berapa, tingkat bilirubinya kayak gitunya lah ya teman-teman. Jadi apakah mesti dibantu sufor atau masih bisa diatasi dengan ASI, meskipun ASI aku ini dikit, nah itu dokter yang tahu ya teman-teman. Jadi waktu itu meskipun ASI aku mampet ya teman-teman, tapi aku tuh terus dipush biar tetap pumping di rumah sakit, itu aku masih tetap pumping teman-teman. Aku tuh dirawat 3 hari. Hari ketiganya itu aku gak nginep di rumah sakit ya, kalau nggak salah kayak gitu, nggak nginep di rumah sakit, jadi anakku itu diinapkan di rumah sakit, ya bisa dibawa pulang ya teman-teman. Nah hari ketiga itu anakku dibantu sama sufor, dan itu pun udah harus persetujuan dengan kedua orang tuanya ya. Jadi udah ada tanda tangan aku dan suami kalau menyetujui anaknya itu dibantu dengan sufor itu. Jadi pihak rumah sakit pun sebenarnya gak menganjurkan kalau misalnya sufor dari lahir, tidak gitu. Tapi karena anaknya emang harus butuh cairan gimana gitu ya, karena ASI aku juga tidak mendukung, tidak memenuhi cairan yang masuk ke dalam anakku, nggak mau nih dibantu lah pakai sufor. Nah sufor yang direkomendasikan sama pihak rumah sakit
yaitu susu Morinaga. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Mams anakku baru lahir nih, terus aku asinya seret, boleh nggak sih pakai susu Morinaga atau bla 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 bla, atau pakai susu apa? Aku di sini nge-share berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Pengalaman aku karena aku udah punya persetujuan dari dokter, direkomendasiin pakai susu Morinaga. Nah kalau teman-teman sendiri ngikutin misalnya ya pakai susu Morinaga sejak lahir karena misalnya asinya seret, tapi tanpa konsul sama bidan, atau lalu ujungnya misalnya ngeluh, anakku minum ini pupnya hijau, pupnya keras atau apalah. Nah itu ya teman-teman yang sangat dikhawatirkan banget nih sama aku pribadi ya, karena aku di sini kan kontennya mengenai Morinaga ya. Jadi yang aku share ini ya berdasarkan pengalaman aku pribadi bersama anakku selama aku merawat anakku di rumah kasih sufor. Dan ini bener-bener pure banget, anakku ini minum dari lahir sampai hari ini minum nutrisi tambahannya, yaitu aku kasih susu Morinaga ya teman-teman. Jadi dari lahir nih sampai usia 2 tahunan aku kasih platinum ya, Morinaga Platinum. Kemudian 2 tahun lebih aku seling tuh ya, aku mix pakai gold. Jadi maksudnya di mix itu misalnya malamnya aku kasih platinum, siangnya aku kasih gold gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau seperti itu juga tidak masalah teman-teman gitu. Oke teman-teman, untuk sharing di awal aku kenapa ngasih susu Morinaga BMT seperti itu ya teman-teman gitu. Lalu kalau misalnya ada yang tanya sesuai dengan komentar, kok pupnya warna hijau, pupnya warna kuning, pupnya keras atau apapun teman-teman, karena susu Morinaga sendiri ini udah memiliki faktor kesehatan pencernaan yang baik ya teman-teman. Jadi kalau minum susu Morinaga, saya lagi, itu tidak mengakibatkan atau embel-embelnya itu ujungnya enggak membuat anak ini sembelit ataupun fesesnya jadi warna hijau. Kalau misalnya sembelit dan fesesnya itu warna hijau, teman-teman harus lebih harus lebih aware lah ya, lihat juga kondisi anaknya. Ini tuh balik lagi teman-teman ya, teman-teman coba dicek ya dari apa nih, konsumsi apa nih gitu sampai warnanya hijau pekat, kemudian pupnya sembelit, itu dicek lagi ya teman-teman. Itu banyak faktornya, salah satunya yaitu banyaknya jumlah empedu ya yang diproduksi, atau bisa juga karena faktor kesehatannya ini bermasalah ya, kesehatan pencernaannya teman-teman. Atau anaknya ini makan apa nih, dikasih apa nih, banyak nggak seratnya teman-teman, bisa sampai sembelit, banyak nggak sayurannya, banyak nggak asupan cairannya yang masuk ya ke dalam anak mams gitu. Jadi itu harus dicek juga ya. Alhamdulillah sih anakku nggak pernah sembelit teman-teman. Ini anakku, kenapa sayang? Ini anakku serius pakai Morinaga dan sampai sekarang pakai Morinaga Chill School, aman-aman aja teman-teman. Dan aku ini nggak di endorse ya teman-teman, karena aku emang pure ini di rumah sakit dikasihnya emang Morinaga gitu teman-teman. Jadi aku ngerasa cocok banget ya anakku pakai Morinaga. Ini sebelumnya maaf banget ya, ini anakku baru bangun tidur jadi agak rewel ya teman-teman. Kalau misalnya anak yang baru lahir pupnya sering, itu wajar banget teman-teman, karena anakku juga seperti itu, pupnya sering tapi harus diwaspadai juga. Oke, jadi intinya selama anak mams ini konsistensi pupnya ini masih normal, maksud masih normal itu tidak keras, tidak cair ya, terus tidak menimbulkan demam, kemudian tidak rewel, itu masih terbilang normal ya teman-teman. Tapi kalau tidak normal ini biasanya ditandai beberapa faktor ya teman-teman. Kalau misalnya cair, itu udah pasti banget si anak ini kena infeksi ya di saluran pencernaannya. Kemudian kalau misalnya cair kemudian ada timbul darah, itu biasanya si anak ini infeksi di saluran pencernaan plus ada trauma teman-teman. Kemudian kalau misalnya pupnya itu berwarna hitam pekat ya lebih dari 1-3 hari, ini biasanya ada gangguan dalam saluran pencernaan si baby nih teman-teman. Kemudian kalau misalnya warna putih pekat, kemudian ada goresan kayak benang gitu ya, ada lapisan-lapisan warna putih, itu biasanya ada gangguan dalam penyerapan lemak ya teman-teman. Jadi waspadai ya yang tadi aku share ya teman-teman. Sebelumnya aku juga pernah nge-share ciri-ciri anak ini
alergi sufor ya, atau anak nggak cocok sama sufor gitu. Ini berdasarkan yang aku alami ya teman-teman, dan ini aku juga dapat informasinya dari DA anakku ya, karena anakku sendiri yang aku jelaskan tadi pakai Morinaga dari lahir sampai usia sekarang 3 tahun lebih ya teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya ada ciri-ciri tersebut tapi teman-teman udah konsultasikan ke dokter, terus menurut dokternya itu masih aman, ya it's okay, berarti emang anak moms masih normal-normal aja ya teman-teman, nggak ada penyakit serius yang amit-amit nauzubillah min dzalik ya, sampai benar-benar bermasalah banget ya karena sufor gitu ya. Jadi lebih baik sih saranku kalau ada apa-apa konsultasikan dengan dokter atau bidan terdekat ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi, aku mau info juga kalau Morinaga ini punya selain punya platinum, ini punya gold sama platinum ini sama ya, tambahan nutrisi untuk si kecil ya teman-teman. Hanya saja ya, intinya kalau misalnya di Morinaga Platinum itu angkanya 100 misalnya ya, komposisi lagi, kandungan protein, kemudian nutrisinya, tambahan triple bifidus ya. Kalau di Morinaga Platinum ini ada triple bifidusnya ya, yaitu menambah kecerdasan, multitalenta, kemudian si anak juga tumbuh kembang dengan baik, itu triple bifidus ya teman-teman. Terus ada neklotida itu kalau nggak salah yang bikin si anak ini gak sakit ya. Jadi ini tuh semacam yang bisa nyerap infeksi lah ya, infeksi ataupun zat-zat yang berbahaya deh di dalam tubuh si kecil, itu bisa diserap sama yang neklotida. Jadi anak ini jarang banget yang namanya sakit dan demam ya teman-teman. Anak ini benar-benar jarang banget demam ya, karena aku pakein yang platinum ya dari bayi sampai usia 2 tahun gitu. Tapi kalau gold ini juga kandungannya bagus teman-teman, hanya saja tidak ada triple bifidusnya. Jadi kalau gold itu mungkin angkanya di 80 ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang gold sama platinum ini bedanya di kardusnya aja, maksudnya di kemasannya aja. Kalau yang gold ini pakai kardus, kalau yang platinum ini pakai kaleng, katanya bedanya di situ aja, tapi kandungannya sama. Itu salah besar ya teman-teman. Teman-teman harus cek di bagian komposisinya ya teman-teman. Aku pernah share juga, silahkan teman-teman cek ya di playlist ya. Aku pernah share beberapa super Morinaga, perbedaan Morinaga Platinum dengan gold. Kemudian di sini juga Morinaga ini punya yang namanya Morinaga PHP teman-teman. Jadi yang dari bayi udah direkomendasikan BMT PHP ya. Itu tuh PHP itu semacam support ya untuk meminimalisir terjadinya alergi pada si kecil. Jadi contoh misalnya orang tuanya ini punya alergi sufor nih ya, entah bapaknya entah ibunya lah ya. Jadi direkomendasikan sama dokternya itu pakai PHP. Jadi biasanya nih kalau misalnya konsulnya sama dokter atau sama bidan nih suka ditanya dulu, Bu ada alergi susu nggak, Bu ada alergi obatnya atau apalah yang kayak gitu itu sebenarnya berhubungan loh teman-teman sama anak-anak mams ya nanti di depan gitu. Karena anakku ini emang dari aku hamil sampai aku lahiran di rumah sakit, jadi emang udah ada historinya gitu, kayak misalnya alergi apa itu ada gitu. Jadi ya itu makanya anakku ini sampai sekarang pakainya yang platinum dan gak PHP, karena aku sama suami ini emang udah dari awal dicek itu nggak ada yang namanya alergi gitu ya. Mungkin kalau misalnya amit-amit nauzubillah min dzalik ada alergi sufor, mungkin bisa alihkannya, direkomendasikannya ke yang PHP gitu ya teman-teman. Tapi karena nggak ada, jadi nggak ada tuh pakai susu PHP dari lahir, enggak gitu ya. Terus ada lagi sufornya itu, yaitu sufor yang namanya soya. Nah, apa sayang, ada BMT soya yang misalnya dari lahir ini punya alergi sufor, udah kelihatan nih ya di sufor, misalnya di rumah sakit ya ada alergi yang timbul merah-merah ataupun mual, itu pasti alergi ya. Nanti pokoknya dokter nih, makanya berhubungan sama dokter dan bidan ini udah gak mungkin salah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngasih sufor dari lahir ini udah harus sepengetahuan dokter dan bidannya sih menurut aku ya. Makanya ada susu BMT untuk khusus yang anak baru lahir, itu soyanya, yaitu untuk anak yang emang alergi sufor gitu ya teman-teman. Jadi
yang udah alergi supor sapi nih ya, itu pasti pakai soya gitu ya teman-teman. Jadi yang berbau susu bau-bau sapi pokoknya pasti dirujuknya itu ke soya ya. Jadi aman kalau pakai soya gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kayaknya sekian aja ya. Ini anakku udah mulai rewel sekali dan aku nggak bisa ngehandle-nya kalau lagi kayak gini. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Oke, sekian aja untuk penjelasan aku mengenai tanya jawab yang ada di komentar ya mengenai susu Morinaga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tanya boleh di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next my video. Bye bye. 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 Kiss bye ya kak, kiss bye. Nah, giginya ompong tuh, giginya ompong.